Saya atau Dia bab 4. Robi dan Bobby berangkat ke kampung Yayu. Di ruko. "Mas," ujar Siti sembari meletakkan kopi di depan suaminya. "Iyo," sahut Pak Ijo. "Bagaimana kalau kita melakukan bayi tabung?" "Apa kamu tidak percaya dengan Tuhan sampai melakukan bayi tabung?" "Bukan itu. Kita sudah melakukan segala usaha. Kenapa kita tidak coba saja bayi tabung? Mana tahu berhasil. Aku sudah tidak sabar ingin menggendong anak." Pak Ijo menatap istrinya dengan seksama. "Bayi tabung mahal, kita tidak punya uang. Giwang mau membiayai itu?" Pak Ijo menggelengkan kepalanya. "Giwang dan suaminya sangat baik. Kita sudah hidup seperti ini juga karena mereka. Jadi jangan memanfaatkan kebaikannya. Mas yakin Tuhan akan memberikan keturunan kepada kita. Kita hanya perlu bersabar." Apa yang dikatakan suaminya benar. Tidak seharusnya mereka memanfaatkan kebaikan Giwang. Walaupun Giwang tidak mempermasalahkan itu, tapi mereka harus sadar diri. Hidup tanpa kekurangan, semua berkat Giwang. Yayu mengayuh sepedanya, tapi kali ini dia sengaja mengayuh lebih jauh. Dia ingin mencari pekerjaan di dekat-dekat kantor pemerintahan ataupun sekolah-sekolah. Lalu terlihatlah sebuah kios fotokopi. "Mungkin ada rezekiku di sana," gumamnya dan mendekati kios itu. "Permisi," panggilnya. Seorang pria parubaya datang menghampirinya. "Iya, Pak, apa ada lowongan di sini?" tanyanya. "Maaf, tidak ada." "Apa Bapak tahu lowongan pekerjaan di dekat sini?" tanyanya. "Coba tanya ke sana." Pria itu menunjuk ke arah sekolah. "Sekolah?" Yayu bingung. "Saya hanya tamatan kejuruan. Memangnya bisa jadi guru?" tanyanya bingung. "Mbak kan tadi tanya lowongan. Saya suruh tanya di sana. Ada kantin di sana," jelas pria itu. "Oh baik, terima kasih Pak." Yayu terlihat semangat. Dia mengayuhkan sepedanya menuju sekolah, memarkirkan sepedanya di pekarangan sekolah, lalu berjalan menuju kantin. Terlihatlah ada beberapa kantin di sana. Dia menanyakan satu persatu pemilik kantin. Dari ketiga kantin hanya satu yang mau mempekerjakannya. "Tapi di sini gajinya harian," ujar si pemilik kantin. "Iya Bu, tidak apa. Kira-kira berapa gajinya?" tanyanya. 20.000. Yayu menghitung berapa yang didapatnya dalam sebulan jika dipotong hari libur, dan hasilnya jika dikalikannya hampir sama dengan pendapatan Minul. "Kapan kira-kira saya bisa bekerja?" tanyanya. "Besok boleh, tapi jam 6 pagi sudah di sini," sahut si pemilik kantin. Setelah itu Yayu pergi meninggalkan sekolah itu. Dia senang karena besok dia akan mulai bekerja. Gaji harian tidak masalah untuknya. Dia bukan anak yang suka menghamburkan uang. Dia dapat menyimpan uang itu dan menyerahkan kepada ibunya ketika akhir bulan. Tapi bagaimana dengan kekurangannya? Gumamnya bingung sembari tetap mengayuh sepeda. "Mungkin aku bisa mencari pekerjaan paruh waktu di tempat lain." Gumamnya tetap semangat untuk bekerja. Sementara itu, Bobby terlihat murung. Yayu seperti ditelan bumi. Kabar gadis belia itu hilang begitu saja. "Apalagi?" tanya Adlan yang memperhatikan sahabatnya. Bobby terus memainkan pena dengan cara menekan secara berulang. Hal itu membuat Adlan terganggu. Dia sedang fokus dengan kasus yang ada di depannya, tapi sahabatnya malah terlihat asik dengan pena. "Yayu, mulai hari ini kamu aku pecat," seru Adlan. "Apa? Kenapa aku dipecat? Apa salah dan dosaku?" Bobby bingung. "Semenjak Yayu pergi, kamu sering melamun dan tidak fokus dengan pekerjaan. Dosamu karena menggangguku dengan pena itu." Adlan menunjuk pena yang ada di tangan Bobby. "Kamu bercanda kan?" "Iya, aku bercanda. Tapi sekarang aku serius." Adlan menunjukkan mimik wajah yang serius. "Bantu aku. Jangan sampai Chef Robi satu langkah lebih dulu dariku. Kita kan bersahabat," rayunya. "Aku bersaudara dengan Robi." "Ya, aku kalah," gerutu Bobby. Adlan tersenyum. Dia memikirkan cara untuk mendapatkan alamat tempat tinggal Yayu. Lalu dia teringat tentang kasus perceraian yang pernah diajukan Agung ke Giwang. Adlan segera mengambil gagang telepon yang ada di sampingnya. "Ros, datang ke sini," titahnya setelah itu meletakkan gagang telepon ke tempat semula. "Apa hubungannya Ros dengan Yayu? Dia tidak kenal Yayu." "Diamlah," seru Adlan. Terdengar suara ketukan dari pintu. Ros masuk ke dalam ruangan itu. "Iya Pak." "Kamu ingat, dulu Agung mengajukan gugatan kepada Gigi?" "Iya." "Cari alamat tempat tinggal yang dituliskan Agung." "Tapi pada saat itu surat yang kita kirimkan tidak ada balasan dari Ibu Gigi." "Iya, saya tahu. Kamu hanya perlu memberikan alamatnya saja." "Baik Pak." Ros segera berlalu. "Wah, tidak salah jika kamu dijadikan pengacara handal. Selain pintar, daya ingatmu luar biasa. Tapi ngomong-ngomong, kenapa tidak dari dulu-dulu kamu berpikir untuk mencari alamat si Agung di kampung?" ejeknya. "Diamlah," seru Adlan. Ros kembali dengan membawa berkas kasus Agung dan Gigi.
Dia meletakkan di depan Adlan. Pria itu langsung mencatat alamat yang diberikan Agung. Setelah itu menyerahkan ke Bobby. Simpan balik, titah Adlan. Rose keluar dari ruangan itu dan membawa berkas ke tempat semula. Bobby membaca nama kampung yang dituliskan Adlan. Wah, jauh juga perjalanan ke sana, gumamnya yang terdengar Adlan. Cinta itu butuh pengorbanan. Iya. Bobby langsung mengambil alamat itu. Aku izin, ujarnya dan berlalu. Kemudian dia masuk kembali ke dalam ruangan itu. Jangan beritahu sepupumu, ujarnya dan kembali menutup pintu ruangan. Adlan tidak mengindahkan ucapan Bobby. Dia tetap menghubungi sepupunya. Menurutnya persaingan Bobby dan Robbie harus sportif. Ya Ad, ada apa? Tanya Chef Robbie yang berada di restoran Zero. Catat alamat ini. Alamat apa? Tanyanya bingung. Ya yuk. Oh baik. Chef Robbie segera mencatat alamat yang diberikan Adlan. Jangan beritahu Bobby tentang alamat ini, ujar Chef Robbie lalu menutup panggilan secara sepihak. Pria itu langsung naik ke lantai atas yaitu tempat dia untuk beristirahat. Dia memasukkan beberapa potong pakaian ke dalam tas ransel. Setelah itu menuruni anak tangga dengan tergesa-gesa. Dia menyerahkan restoran Zero kepada asisten dan manajernya. Setelah itu langsung melajukan mobilnya menuju kampung Yayu. Sama halnya dengan Bobby, dia membawa beberapa pakaian dan meletakkan di dalam tas. Setelah itu melaju menuju kampung Yayu. Kedua pria itu akan bermalam di jalan. Yayu, aku datang, gumam Bobby. Yayu, gumam Chef Robbie yang sudah tidak sabar bertemu dengan Yayu. Ketika mobil melaju, dia melihat sebuah toko perhiasan. Muncul di dalam benaknya untuk langsung meminang Yayu. Dia memberhentikan mobilnya di depan toko itu. Lalu pegawai toko itu menunjukkan koleksi terbaru yang ada di toko itu. Chef Robbie menjatuhkan pilihan pada cincin dengan berlian berwarna putih dengan bentuk oval. Dia memilih yang paling kecil. Menurutnya jika berlian besar tidak cocok dengan jari-jari Yayu yang kecil. Setelah mendapatkan yang dia mau, dia kembali melajukan mobilnya menuju kampung Yayu. Semoga dia mau menerima lamaranku, gumamnya, berharap impiannya segera terwujud. Menikah hanya itu impiannya. Cinta menurutnya akan tercipta dengan sendirinya. Yayu sampai di rumahnya ketika sore. Ibunya dan Dodit menatapnya dengan tatapan tajam. Dari mana saja kamu? Tanya ibunya. Baru pulang kerja, sahutnya bohong. Jangan bohong, ibunya marah. Ibu tadi berobat ke puskesmas, bertanya kepada Minul tentang kamu. Maaf bu. Kenapa kamu berbohong? Ibunya marah. Aku melakukan ini karena aku tidak mau menikah. Lowongan di puskesmas yang dikatakan Minul sudah terisi. Aku terlambat. Tapi ibu tenang saja. Aku sudah mendapatkan pekerjaan, jelasnya. Bekerja di mana? Tanya Dodit. Yayu tidak mau menjawab. Di mana kamu bekerja? Tanya ibunya, mengulang pertanyaan anak sulungnya. Di sekolah. Sekolah? Dodit tersenyum mengejek. Mana bisa kamu jadi guru? Paling kamu hanya bekerja di kantin, ejek Dodit. Apa itu benar? Tanya ibunya lagi. Yayu menganggukkan kepalanya. Apa kamu pikir gaji di sana bisa memenuhi kebutuhan kita? Seru ibunya tidak setuju dengan pekerjaan anaknya. Aku bisa mencari pekerjaan di tempat lain. Pagi sampai siang, aku bekerja di kantin. Siang sampai malam, aku akan bekerja di tempat lain. Jelasnya menenangkan ibunya. Di mana? Tanya ibunya lagi. Aku belum mencari pekerjaan yang kedua. Hahaha, Dodit tertawa. Diam Dodit, ibunya marah. Mandi, setelah itu pakai pakaian yang bagus. Untuk apa? Yayu bingung. Kita akan menemui calon suamimu. Apa? Aku tidak mau menikah, tolaknya. Tidak ada pilihan lain. Dodit harus sembuh. Kita tidak bisa hanya mengandalkan dukun pijat. Dia juga harus berobat ke dokter. Kenapa aku harus berkorban? Ujarnya sedih. Dia harus dikorbankan untuk kesembuhan kakaknya. Jika kamu yang ada di posisi Dodit, pasti Dodit yang akan berkorban, sahut ibunya. Lakukan demi keluarga kita, ujar ibunya sembari mendekati anak sulungnya. Percayalah kepada ibu, kamu tidak akan kelaparan, kamu akan senang di sana. Ini demi kebahagiaan dan masa depanmu. Ini bukan masa depan, ini pemaksaan, serunya marah dan berlalu. Dia langsung membanting pintu kamar. Menangis hanya itu yang bisa dilakukannya. Andai bapaknya masih hidup, nasibnya tidak akan semuram ini. Ibu mau menjodohkan Yayu dengan siapa? Tanya Dodit. Kamu tidak perlu tahu, sahut ibunya ketus dan berlalu. Apa Pak Dodi? Suara Dodit membuat wanita parubaya itu menghentikan langkahnya dan buru-buru mendekati anak sulungnya. Kenapa kamu berkata seperti itu? Di kampung ini, yang kaya raya hanya Pak Dodi. Dia pria yang telah beristri dan usianya lebih tua dari ibu dan almarhum bapak. Jadi menurutku, dia kandidat yang akan ibu jodohkan dengan Yayu. Kamu salah, sahut ibunya bohong dan berlalu. Ibu berbohong. Ibunya kembali menoleh. Ibu tidak berbohong, elaknya. Ibu berbohong.
Aku mengenal ibu. Sikap ibu yang berlalu begitu saja menunjukkan kalau ibu sedang berbohong. Baik-baik. Ya, ibu memang akan menjodohkan Yayu dengan Pak Dodi. Hanya dia yang bisa membantu kita. Jadi ibu harap jangan katakan apapun kepada Yayu tentang ini. Biarkan pertunangan nanti malam berjalan lancar. Pertunangan? Dodit bingung. Tadi siang ibu ke rumah Pak Dodi dan mengutarakan niat ibu. Awalnya ibu ditolak dengan ketiga istri Pak Dodi. Sebelumnya, setelah menemui Minu di puskesmas dan mendengar kabar tentang anaknya yang tidak bekerja di sana, membuat Nani bingung. Maka dia langsung berinisiatif untuk menemui Pak Dodi, hanya membawa sebuah foto anaknya yang akan ditunjukkan ke pria parubaya itu. Bersambung.